Halo co-friends, jika menemukan soal seperti berikut, kita akan membahas materi terkait gerak lurus. Jadi jarak tempuh benda selama 6 detik berdasarkan gambar berikut adalah titik-titik. Sehingga dapat kita tuliskan beberapa poin di mana terdapat titik satu ataupun kecepatan saat T-nya adalah 0 second. Kemudian dari grafik juga terlihat bahwasanya saat T ataupun waktunya 2 second menunjukkan kecepatannya adalah 5 meter per second atau dapat kita lihat untuk kecepatannya adalah menurun. Kemudian dari 2 ke 3 kecepatan yang konstan pada 5 meter per second, dan kemudian saat waktunya ataupun T-nya adalah 4 sampai 6 detik, maka kecepatannya turun dari 5 menjadi 0. Sehingga dapat kita tuliskan V1 ataupun kecepatan di titik 1 adalah 10 meter per second, kecepatan ataupun T di sini adalah waktu saat di titik 1 adalah 0 second, sesuai grafik. Kemudian V2 di sini adalah kecepatan saat di titik 2 5 meter per second, dengan waktunya adalah 2 second. Kemudian kecepatan yang ada di titik ketiga adalah 5 meter per second, atau nilainya sama dengan V2, dengan T ataupun waktunya adalah sebesar 4 second. Dan dari sini kita dapatkan atau dapat kita lihat pada grafik V4 adalah 0 meter per second, dengan waktu saat berada di titik kecepatan keempat adalah 6 second. Dan kita diminta untuk menentukan S ataupun jarak tempuh benda dari titik 1 ke titik 4 atau dari waktu 0 detik sampai waktu 6 detik. Sehingga dari sini yang pertama kita tinjau dari yang pertama ataupun dari titik 1 ke titik 2, yang pertama kita dapat menentukan percepatannya, di mana percepatan adalah delta V ataupun selisih kecepatan dibagi selisih waktunya. Atau selisih kecepatannya adalah V2 min V1 dibagi selisih waktunya adalah T2 min T1. Sehingga dapat kita masukkan V2 adalah 5 dikurangi V1 adalah 10 dibagi 2 dikurangi 0, atau kita dapatkan nilai A-nya adalah sebesar minus 2,5 meter per second kuadrat. Dapat kita lihat yang pertama dari grafik tersebut memiliki kecepatan yang menurun, atau secara fisis kita dapat mengasumsikan atau mengatakan bahwasanya untuk benda tersebut mengalami perlambatan. Sehingga dari sini kita dapatkan untuk rumus dari GLBB adalah V2 kuadrat atau V akhir kuadrat sama dengan V1 kuadrat, atau V1 di sini adalah kecepatan awal ditambah 2 dikali A yang merupakan percepatan ataupun pada kasus kali ini adalah perlambatan karena A-nya negatif dikali S ataupun yang akan kita cari berupa jarak yang ditempuh dari titik 1 ke titik 2. Sehingga kita dapat tuliskan V2 adalah 5 yang kita kuadrat sama dengan V1 adalah 10 dikuadrat ditambah 2 dikali A adalah minus 2,5 dikali S12 yang akan kita cari. Sehingga kita dapatkan 5 kuadrat adalah 25 sama dengan 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 5S12, atau 5S12 adalah 75, sehingga kita dapatkan nilai S12 ataupun jarak yang ditempuh dari titik 1 ke titik 2 adalah sebesar 15 meter. Kemudian untuk dari titik 2 ke titik 3 adalah memiliki percepatan 0 ataupun benda di sini bergerak dengan kecepatan yang konstan. Sehingga kita dapat menuliskan untuk menentukan S ataupun jarak yang ditempuh yaitu adalah V dikali delta T. Kemudian kita dapat masukkan V di sini adalah V2 ataupun V3 sama saja karena kecepatannya konstan yang nilainya 5 dikali delta T ataupun perubahan waktunya adalah di titik 3 waktunya 4, di titik 2, maaf, di titik 2 di sini waktunya adalah 2 second, sehingga kita dapatkan nilai S23 adalah 10 meter. Kemudian, kita dapat menentukan untuk yang berada di titik 3 ke titik keempat, yaitu dengan cara yang seperti di titik 1, karena memiliki kecepatan yang menurun, atau bisa dikatakan sebagai perlambatan, di mana delta V dibagi delta T, atau delta V pada 3 titik ketiga keempat adalah V4 dikurangi V3 dibagi T4 dikurangi T3, atau V4 adalah 0 dikurangi V3 adalah 5 dibagi T4 adalah 6 dikurangi T3 adalah 4. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah sebesar minus 2,5 meter per second kuadrat, yang merupakan tanda negatif di sini menunjukkan benda mengalami perlambatan. Dengan cara yang sama dari cara yang pertama, yaitu dari yang pertama menuju kedua dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu V akhir ataupun di sini ada V4 kuadrat sama dengan V awal ataupun V3 di kuadrat ditambah 2 dikali A34 dikali S34, atau kita dapat masukkan V4 adalah 0, V3 adalah 5, dan A di sini adalah minus 2,5. Sehingga dari sini kita dapatkan 5S34 adalah 25 atau S3 keempat adalah sebesar 5 meter. Sehingga untuk menentukan S ataupun jarak total yang ditempuh dari 0 sampai 6 detik adalah kita jumlahkan dari S12, S23, dan S34, di mana dapat kita masukkan S12 adalah 15, S23 adalah 10, dan S34 adalah 5, dan saat kita jumlahkan menghasilkan nilai 30 meter, dan dari sini dapat kita pilih opsi jawaban yang C. Demikian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya.